Mengacungkan benda tajam kepada saudaranya sesama muslim. Bab ini dicantumkan oleh muallif rahimahullahu taala sebagai bab di antara dosa besar adalah mengacungkan senjata, benda tajam atau apa namanya untuk menakut-nakuti saudaranya. Kemudian muallif rahimahullahu taala mencantumkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yantahiya wa in kana akhahu min ummihi wa abi. Barang siapa yang mengacungkan benda tajam kepada saudaranya, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya sampai ia menghentikan perbuatannya itu, meskipun dilakukan terhadap saudara seibu atau saudara sebapa. Lihat di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang keindahan Islam. Di antara keindahan Islam itu tidak menakut-nakuti manusia, tapi sebaliknya memberikan keamanan. Karena seorang muslim dikatakan muslim ketika orang lain selamat dari kita, dari lisan kita dan tangan kita. Makanya Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu harus selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Kalau orang lain tidak selamat dari lisan kita, mereka tersakiti dengan lisan kita, entah dengan gibah kita, namimah kita, cacian makian kita, berarti dipertanyakan keislamannya. Atau orang tidak selamat dari tangan kita, seperti dalam hadis ini, ditakut-takutinya saudara kita dengan senjata, diacungkan, ditodongkan, diarahkan dan begitu seterusnya sehingga mengalami ketakutan. Maka orang yang menakut-nakuti muslim yang lainnya, walaupun dalam riwayat itu main-main, wa in kana maziha, walaupun main-main, maka tidak boleh. Makanya kenapa dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah. Tidak boleh salah seorang di antara kalian itu mengisyaratkan dengan senjata kepada saudaranya. Alasannya apa? Fa innahu la yadri la'alla syaitan yanza'u fi yadihi fa yaqa'u fi khufrati min nari. Dikhawatirkan datang setan, kemudian setan pun membuat tersilap kemudian tangannya, maka akhirnya dia terjatuh ke salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Boleh saja awalnya main-main, akhirnya sungguhan, bu. Akhirnya melukai, bahkan sampai kemudian membunuh, naudzubillah. Ini yang ditakutkan. Kenapa kita tidak boleh mengacung-acungkan senjata itu? Karena dikhawatirkan ada setan di situ. Makanya bu, kalau ada anak-anak pegang pisau gitu ya, cepat ambil, bu. Apalagi anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa kan, cepat ambil, nanti nusuk kawannya pula kan itu. Karena namanya setan itu enggak pandang bulu, siapa saja akan digoda dia. Mau anak-anak, mau orang dewasa, sama aja gitu ya. Dari sini kita tahu alasan kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh mengarahkan senjata ke saudaranya. Karena di sana ada setan, dikhawatirkan setan itu kemudian menggoda dia, akhirnya dari menakut-nakuti jadi sungguhan namanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini ancaman dari Nabi SAW. Kenapa orang yang mengarahkan senjata kepada saudaranya dimasukkan oleh Imam Zahabi rahimahullah taala sebagai dosa dari dosa-dosa besar? Karena di sini ada kalimat fa innal malaikata tal'anuhu.
karena malaikat melaknatnya. Dan sebuah dosa apabila ada ancaman laknat, maksud laknat itu dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab, itu namanya laknat. Jadi saya ulangi, laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Jadi kalau ada dosa ditakut-takuti dengan laknat, berarti dosa itu besar. Sebagaimana di sini, siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan benda tajam, sesungguhnya para malaikat melaknatnya hatta yantahiya, sampai dia letakkan senjatanya. Artinya kalau senjata itu tidak diletak-letak oleh dia, maka selama itulah dia mendapatkan laknat. Karena berhentinya laknat malaikat itu kalau senjatanya diletakkan. Ketika senjatanya tidak diletakkan, maka malaikat akan terus melaknat dia. Fa innal malaikata anu hatta yantahiya, malaikat akan melaknat sampai dia meletakkan senjatanya. Kemudian Rasul mengatakan, wa in kana akhahu min ummihi wa abi, walaupun dilakukan terhadap saudara seibu atau saudara sebapa. Kalimat walaupun dilakukan kepada saudara seibu atau saudara sebapa itu, Bu, maksudnya ini kan main-main namanya. Tidak mungkinlah sesama saudara saling bunuh, itu tidak mungkin, kecuali ada faktor-faktor yang lainnya ya, entah dendam, rebutan waris atau apa gitu. Tapi kalau tidak ada urusan yang lain di belakangnya, saya kira hubungan saudara itu tidak mungkin saling menyakiti. Artinya walaupun itu hubungan saudara sekandung atau saudara seibu, mengarah-ngarahkan senjata itu kan tidak mungkin membunuh atau menyakiti, kan namanya saudara. Walaupun itu diarahkan kepada saudara kita yang tidak ada niat menyakiti saja, tetap dianggap dosa besar. Tidak boleh, karena tadi alasannya dikhawatirkan setan datang, kemudian setan mendorong tangan kita, akhirnya menusuk saudara kita. Jadilah kita pembunuh jadinya. Apakah kemudian mengacungkan senjata ini hanya berlaku kepada senjata saja yang dilarang? Tidak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa segala jenis benda, tidak mesti pedang, tidak mesti pisau, tidak mesti pistol ataupun senjata api yang lainnya, yang jelas tujuannya menakut-nakuti, Bu, maka masuk dalam hadis ini. Contoh mamanya, ibu bawa motor, motornya digeber sama ibu. Kan ada sekarang tuh yang knalpot geber tuh, Bu. Kali ngegas tuh drone nakuti orang tuh, Ban. Atau mobil gitu ya, dibuat knalpot ngeber, udah digas sengaja di depan orang, nakut-nakuti. Itu mah sama tuh. Mau pakai motor digeber, mau pakai mobil digeber, yang sekarang banyak kan geng-geng motor itu. Atau dengan petasan gitu ya, atau dengan apa saja yang sifatnya menakut-nakuti orang, mengancam keamanan orang, berarti sama hukumnya dengan orang yang mengacungkan senjata. Masuk dalam hadis ini. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'an. Siapa mengisyaratkan senjatanya kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Tetap tidak boleh, karena intinya seorang muslim itu memberikan keamanan. Makanya iman itu, Bu, kita sering mendengar kalimat iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Iman itu diambil dari kata aman. Orang yang beriman itu merasa aman. Aman dari azab Allah, aman untuk tidak menyakiti orang, aman untuk melakukan apa saja, tidak takut ini itu. Itulah orang yang beriman itu, orang yang memberikan keamanan kepada orang lain. Berarti orang yang tidak memberikan keamanan kepada orang, dipertanyakan tuh keimanannya tuh. Makanya dalam Islam itu, Islam sangat mengatur. Bahkan yang lebih sedih lagi, di zaman sekarang ini kan, Bu, namanya zaman ngeprank, tahu Bu, ngeprank ya, zaman ngeprank ya. Itu kadang-kadang kalau ngeprank orang itu, Bu, kadang-kadang keterlaluan loh ya. Saya pernah lihat di YouTube, Bu, ya. Itu suami ngeprank istrinya, Bu. Jadi malam-malam tuh istrinya lagi tidur, suaminya pakai mukena, Bu. Kemudian dipocong atasnya. Kemudian masuk ke kamar istrinya lagi tidur, Bu. Kemudian sengaja listriknya dicetak-cetek. Kadang hidup,
kadang mati, kadang hidup, kadang mati. Jadi istrinya ini kan silau lah dengan ini lampu. Ketika dia terbangun Bu, pas pula digelapkan, suaminya lagi pakai mukena, sengaja dibuat pocong-pocongan Bu. Itu istrinya histeris menjerit Bu, lari sak lari-larinya. Itu pintu itu kan masih dikunci Bu, didobraknya kunci, pintunya ditabrak sama dia, sampai ampun Bu. Pas dicetek rupanya ngeprank, rupanya kepalanya udah benjol semua Bu, nabrak pintu ya. Nah, ini kan keterlaluan ya kan, nakut-nakuti seperti tidak boleh walaupun sama istri, atau istri sama suami sama aja gitu ya. Bahkan ada ngeprank itu sampai mati orang tuh. Naudzubillah loh. Saking ketakutannya lari dia ke jalan, akhirnya ditabrak mobil tuh. Ini kan sama juga tuh ngeprank yang seperti ini, nakut-nakuti kan gitu. Atau mungkin lebih daripada itu dengan cara bully. Nah, sekarang kan lagi banyak bully-bully itu kan, bullying itu ya. Baik anak-anak sekolah, anak pesantren juga, naudzubillah kan. Atau di masyarakat dibully sampai gantung diri itu. Kadang-kadang anak-anak remaja tuh kadang tidak tahan. Itu kan sama juga tuh intinya. Ya intinya menakut-nakuti sampai mengancam jiwa. Maka ini juga masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin innal malaikata tal'an. Orang siapa yang mengacungkan benda tajam kepada saudaranya, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya. Kemudian di sini dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, di dalam bab ini terdapat dua macam permasalahan. Satu, mengancam seseorang dengan pedang, potongan besi, batu dan yang sejenisnya, seolah-olah ingin menusuknya. Nabi SAW telah melarang perbuatan ini karena barangkali, kata beliau, ketika dia sedang mengancam seseorang tadi dengan benda-benda tersebut, tiba-tiba setan melepaskan benda-benda tersebut dari tangannya, kemudian dia terperosok masuk ke dalam neraka. Artinya sampai membunuh atau menyakiti orang tersebut. Karena contohnya beliau mengatakan, ada di antara orang-orang awam yang bergurau dengan mobilnya, yang melarikan mobilnya dengan kencang ke arah seseorang yang sedang berdiri, sedang duduk atau sedang berbaring, seolah-olah akan menabraknya. Tetapi setelah hampir menabraknya, ia pun membanting setir mobilnya ke arah lain. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Hukumnya sama seperti menghunuskan potongan besi ke arah seorang karena ia ingin menakut-nakutinya, tidak boleh. Artinya walaupun bercanda loh tidak boleh ya, karena dikhawatirkan setan datang kemudian mendorongnya. Yang kedua, menghunus pedang kepada seseorang termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang, karena mungkin saja ketika ia sedang memegang pedangnya, tiba-tiba tangannya bergerak cepat dan tanpa sengaja melukai tangan orang. Artinya sampai kalau kita punya senjata Bu, tidak boleh seseorang itu membawa begitu saja tanpa ada sarungnya. Jadi aturan dalam Islam seperti itu. Ibu punya pisau, ya kan, mau dibawa kemana-mana, maka kalau bisa ada sarungnya. Dikhawatirkan umpamanya senjata itu terkena kita sendiri atau orang lain. Dan kalau hendak memberikan senjata itu kepada orang, umpamanya ada orang pinjam pisau ya kan Bu, ya, maka ibu harus pegang kebalikannya. Umpamanya ibu pegang besinya biar gagangnya diambil gitu ya. Jangan ibu pegang gagangnya, besinya pula diambil. Itu sampai seperti itu aturan-aturan dalam Islam ya. Karena mengarahkan ataupun mengacungkan senjata Bu, dalam Islam itu tidak dibolehkan kecuali dalam 3 kondisi. Kalau dalam 3 kondisi boleh seseorang itu mengangkat senjata, selebihnya tidak boleh. Selain dari 3 kondisi ini, selebihnya tidak boleh. Pertama, saat jihad. Saat jihad boleh kita angkat senjata, namanya orang jihad, perang, ya harus angkat senjata lah kan gitu. Yang kedua, menjaga kehormatan
atau membela diri. Tiba-tiba rampok masuk ke rumah. Rupanya di kamar itu ada pedang, ada pisau, ada gergaji, ada apa, linggis atau apa. Pegang untuk mempertahankan diri. Boleh. Ya, menjaga kehormatan keluarga atau menjaga harta benda atau kehormatan jiwa, maka boleh kita mempertahankan dengan cara mengangkat senjata. Kemudian yang ketiga, kisos. Kisos boleh. Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian dibacok dengan arit, kemudian masuk ke mahkamah, kemudian dalam mahkamah itu kata hakim harus ada kisos. Kisos itu kan berlaku sama, Bu. Kalau bacok ya dibacok lagi kan, begitu ya. Kalau dipukul ya pukul balik gitu. Maka boleh seseorang itu mengangkat senjata dalam rangka kisos, ya, dan masuk di dalamnya hukum hudud. Ya, hukum hudud maksudnya masuk juga padanya kisos. Tentu hukuman yang seperti ini dilaksanakan oleh pemerintah, bukan perorangan. Ya. Lah inilah 3 perkara boleh seseorang itu mengangkat senjata. Selain 3 perkara ini tidak boleh mengangkat senjata. Karena mengangkat senjata kepada, apalagi diarahkan dan ditondongkan kepada saudaranya seorang muslim, itu bagian daripada dosa-dosa besar. Bahkan Imam Zahabi di sini memasukkan dosa besar yang ke-61. Ya. Wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat dari dosa besar ke-61. Tidak boleh mengacungkan benda-benda tajam kepada saudaranya.